1 ke 5 orang, kau harus punya api dan semangat yang baru. Kau harus punya api dan semangat yang baru. Oke, yang ada di belakang boleh maju agak ke depan duduknya supaya enak. Karena orang terus berdatangan supaya enak nanti ketika orang cepat duduk gitu saudara ya. Oke, sekali lagi shalom. Saya akan to the point aja menyampaikan sesuatu. Tetapi hari-hari ini saya pribadi sangat excited. Apalagi hari-hari ini hari-hari yang kita terus dekat sama Tuhan. Jadi sangat on fire sekali. Menantikan sesuatu, nanti saya akan sampaikan sesuatu untuk Anda. Apa yang saya lakukan secara pribadi sebagai hamba Tuhan. Yang dimana mungkin bisa jadi contoh untuk hidup Anda. Hamba Tuhan juga tetap manusia, tetapi hamba Tuhan juga tetap melakukan hal ini karena menginginkan sesuatu dalam kehidupannya, gitu ya. Nah, supaya nggak panjang karena khotbahnya takutnya nanti kepanjangan, kita buka sama-sama di Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Saya butuh respon Anda yang semangat untuk firman Tuhan hari ini katakan yes dengan keras. Yes. Sekali lagi katakan yes dengan keras. Yes. Oke, Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Anda semuanya Army of God bisa bangkit berdiri, baca ini dengan lantang, jelas dan tegas. Kita akan bangkitkan semangat kita kembali di tahun yang baru. Tidak boleh makin meredup, tidak boleh pakai setengahnya tahun yang lalu. Tetapi kita harus minta sesuatu yang fresh. Engkau harus berikan dalam kehidupanku. Karena aku tahu aku didesain bukan untuk hidup bagi aku sendiri. Tapi aku didesain untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain. Katakan yes. Galatia 6 ayat 7 sampai 8. 2, 3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Katakan dipermainkan. Katakan dipermainkan. Oke, lanjut. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Katakan ditabur, dituai. Sekali lagi ditabur, dituai. Lanjut. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Stop. Hidup yang kekal. Katakan hidup yang kekal. Menabur dalam roh. Hidup yang kekal. Karena apa? Karena dari roh itu. Silahkan duduk. Saudara, hari-hari ini saya cuma dapatkan sesuatu yang simple ini. Tadi barusan khotbah VSS. Semoga gak panggil Anda adik-adik gitu ya. Nah, dapat yang beda juga, tetapi untuk anak-anak muda saat ini dan hari-hari ini yang saya dapat dan saya lakukan saudara. Cuma dapatkan ini loh saudara, apa yang kalau kita menabur dalam daging, kita akan menuai sesuatu yang kedagingan. Tetapi kalau kita menabur di dalam roh, maka kita akan menuai sesuatu yang apa? Kekal. Katakan kekal. Kalau aku udah repot-repot nabur sesuatu, tapi dalam dagingku, dalam keinginanku, dalam kerinduanku, sesuai dengan persepsiku, sesuai dengan keinginanku, ya mau gua mau nabur A, ya A yang kutabur, gua mau nabur B, ya B yang kutabur, gua mau nabur yang setengah ini aja, ya setengah ini aja yang kutabur, semau daging gua. Maka firman Tuhan katakan, kau menabur dengan daging, maka yang kau tuai itu adalah sesuatu yang berbau daging. Artinya sesuatu yang tidak akan kekal. Tetapi kalau engkau menuai di dalam roh, kau taburkan sesuatu itu atas dasar roh. Roh Allah yang
mengatakan sesuatu dalam hidupmu. Roh Allah yang menuntun engkau untuk menabur itu. Roh Allah yang menginspirasi engkau. Roh Allah yang menggandeng engkau. Roh Allah yang menyalakan itu dalam hatimu dan engkau mau taburkan itu dalam kehidupanmu, dari kehidupanmu. Maka firman yang ngomong, engkau akan menuai sesuatu yang kekal. Dari saya merenungkan ini, saya cuma ngomong gini sama Tuhan. Aku cuma minta satu, ini Tuhan yang kau berikan untuk seluruh GMS Sulam Papua. Supaya kami ini bukan orang yang repot-repot, orang yang sudah kelihatannya menabur segala sesuatunya, kelihatannya melakukan segala sesuatunya, kelihatannya sampai bercucuran air mata, kelihatannya kados kudus, kelihatannya menaburkan sesuatu yang wow, orang lain mungkin lihat wow mulia, wow indah, orang yang lihat. Atau mungkin kita sudah bercucuran keringat lakukan sesuatu. Tapi doa saya hari-hari ini cuma saya ngomong, jangan sampai apa yang kami tabur tidak sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Dan itu berasal dari kedagingan kami sendiri. Sehingga meskipun kami menjalani kehidupan kami, membuang banyak hal dari kehidupan kami, tetapi sebenarnya kami tidak menuai sesuatu yang kekal. Kami tidak mendapatkan sesuatu yang kekal, artinya tidak menguntungkan kehidupanku. Tidak membuat aku progres. Tidak membuat aku makin dewasa, tidak membuat Allah tersenyum, tidak membuat aku makin diurapi, tidak membuat orang-orang di sekelilingku, bahkan orang terdekatku terberkati. Padahal seolah-olah aku merasa, aku memberikan ini, aku bayar harga, aku melakukan semua ini, seolah-olah aku berpikir, aku udah lakukan segala sesuatu yang the best. Hari-hari ini yang saya gumulkan, no God. No. Termasuk aku. Murnikan aku, kuduskan aku, sucikan aku. Bicara sesuatu yang gamblang. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Jangan abu-abu. Karena aku tahu segala sesuatu yang ditabur kelihatannya bahkan seolah-olah orang lain melihat, wow. Aku gak mau wawan dari orang lain. Aku mau sesuatu yang wow, yang membuat Allah tersenyum, yang membuat Allah berkata, good nak, ku angkat dirimu lebih lagi. Halo, katakan amin. Nah saudara, dari sini saya ngerenung. Apa yang harus kita kerjakan? Satu hal Tuhan memberikan inspirasi dalam pikiran saya gini. Erna, perhatikan satu ini. Apa yang kau tabur, itulah yang akan kau tuai. Apa yang kau tabur, katakan sama-sama ya, anak-anak muda, dengan keras supaya nyantol. Kan kalau iklan, saya dulu manajemen periklanan diajari juga yang bisa nyantol tuh kalau diulang-ulang. Ya, sama-sama ya. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Sekali lagi, apa yang ku tabur, itulah yang akan ku tuai. You know, kau taburkan, saya menaburkan benih buah mangga, maka yang tumbuh pohonnya nggak mungkin pohon anggur kan, daun jeruk kan, tapi yang tumbuh adalah pohon mangga, daun mangga, dan buah mangga. Dan itulah kata firman Tuhan, apa yang kau tabur kau akan tuai itu. Kau menabur benih yang buruk, engkau akan menuai buah yang buruk. Engkau akan menabur benih yang rusak, maka engkau akan menuai buah yang rusak juga. Tapi kalau engkau
apa yang tak kau tabur. Makanya banyak orang awam ngomong ini namanya hukum tabur tuai. Hukum itu artinya saklek. Hukum itu nggak bisa ditawar. Jika kau tidak tabur, ya jangan minta itu. Jika kau melanggar ya tak prit. Sudah ada falas ya karena tadi. Kau kutangkap. Bisa nangkap saudara? Kadang kita butuh merenungkan firman Tuhan lebih dalam. Jangan cuma ku tahu. Tadi VS anak-anak voltage yang masih unyu-unyu aja saya ajar ini. No. Kalian tidak boleh berpikir. Kalian anak-anak. Kalian remaja. Kalian sudah bisa diajak ngomong. Why? Sebab sepanjang 1 minggu lebih ini Tuhan bukakan sesuatu dalam hati saya. Bukankah kau ketika kau kelas 6 kau udah lakukan ini Erna? Bukankah kau SMP kelas 1, kelas 2 kau udah pelayanan ini, kau sudah punya kedewasaan ini? Artinya bisa. Dan hari ini saya juga mau ngomong hal yang sama. Apalagi Anda yang sudah mulai muncul kumis-kumis tipis. Tangkap ya. Yang sudah mulai rada kekar-kekar. Yang sudah mulai dewasa, harusnya saya berdoa. Kau punya pemahaman yang benar tapi tidak sampai di sini. Tapi kau memahami betul apa yang menjadi maksud Allah. Tidak ditangkap dengan paradigma aja. Tapi engkau bisa menangkapnya di rohmu, di hatimu yang paling dalam. Supaya apapun yang kau kerjakan tidak membuahkan kesia-siaan. Nanti saya akan kasih contoh semuanya. Saya sampai bergumul, perlukah aku kasih contoh ini? Perlukah aku kasih contoh ini? Kasih mumpung awal tahun. Kasih. Supaya menjadi fondasi bagi mereka anak-anak muda. Untuk menjalani tahun-tahun berikutnya. Karena saya tahu Anda beranjak dewasa itu tidak lama. Anak saya 1 SMP, 2 SMP, SMP, 3 SMP, SMA, ini udah mau kuliah. Kalian harus tahu, coba coel kanan kiri kalian, kamu tuh cepet gede loh men. Kamu tuh cepet gede loh sis. Jangan berpikir Anda kecil terus. Anda tuh udah gede. Anda itu harusnya sudah bisa diajak ngomong. Anda tuh harusnya sudah bisa diajak tukar pikiran. Anda tuh harusnya sudah bisa diajak heart to heart. Anda tuh harusnya sudah bisa diajak, kau nangkap hatiku, kau memahami, yuk let's do it. Kita garap dan kerjakan sama-sama. Saya cuma ngomong sama Tuhan, biarkan tahun yang baru ini, yang 2024, aku tanggalkan sesuatu yang kanak-kanak. Mungkin orang memandang itu udah cukup dewasa, tapi aku mau menanggalkan yang menurut Allah itu kanak-kanak. Dan aku mau Tuhan, lakukan sesuatu, dewasakan aku lebih lagi. Supaya aku memahami Tuhan itu mau aku lakukan apa. Katakan amin. Apa yang tidak pernah kau tabur, kau tak akan pernah menuai. Tak akan. Itu hukum. Katakan yes. Saudara, kalau begitu, apa yang harus kita tabur? Prinsip tabur tuai itu seperti apa? Satu ya, orang kalau mau menabur sesuatu, benih yang akan ditaburkan, pasti benih itu nggak mungkin langsung. Pernah nggak Anda mau nanam rambutan gitu, yang kau tanam itu buahnya yang berduri-duri itu kau tanam begitu terus, udah pokoknya dalam nama Yesus, dalam nama Erna tumbuh gitu. Itu kan Anda bisa dibawa dan kasihkan psikiater ini normal apa enggak gitu ya. Tapi kalau mau menabur, kalau mau nanam sesuatu benih, pasti buahnya dulu diambil. Dan kita mau ambil benih yang terbaik. Dan kemudian kita tanam itu. Kalau kita tanam,
Apakah langsung membuahkan, langsung tumbuh, langsung keluar buah duriannya? Enggak. Engkau harus tahu, benih itu akan mati dulu. Kadang kita punya pengharapan, tapi pengharapan kita tuh ngawur. Kadang kita punya iman, tapi iman kita itu ngawur. Cari gampangnya tok. Emangnya sulap, bim, salabim, ada kadabra, jadilah. Imannya itu iman yang ngawur. Terlalu beriman-imanan. Nanti Anda bisa dipanggil Pak Iman dan Bu Iman. Prinsip dari sesuatu bisa menghasilkan buah. Kau harus punya benihnya dulu. Kau pingin apa terjadi dalam kehidupanmu? Kau harus punya visionnya itu dulu. Pertanyaannya, apakah engkau hari ini punya vision untuk memasuki tahun yang baru? Untuk dirimu pribadilah. Kau punya vision apa? Atau untuk papa mama? Nggak usah mikir kerjaan apa dulu lah. Untuk papa, yang sudah kerja ya it's okay lah. Kau punya vision apa? Kau harus punya benihnya. Kalau cuma berdoa siapa rapa ya parapa kuraba raba kuraba. Tapi kau nggak ngerti. Kau punya goal apa? Kau punya kerinduan apa? Kau punya mimpi apa? Apa yang kau doakan tuh zong. Nangkap ya? Kau harus tahu dulu apa yang ku inginkan. Setelah itu, kau harus tabur benih itu. Dan kau harus berpikir ketika aku menginginkan itu. Maka benih yang kuinginkan itu akan kutabur dulu. Dengan kata lain, ketika aku menginginkan itu, aku harus punya hati yang tidak langsung mau instan. Tetapi punya hati yang mau untuk berkorban. Kehidupan yang mau untuk berkorban. Ada yang, saya mau tanya dulu, ada yang mau dikubur sekarang? Ini sungguh-sungguh nih, nanyain enggak guyonan, jangan ketawa-ketawa. Ada yang mau dikubur sekarang saudara? Saya kubur sekarang. Oh jangan itu, saya kalau dibilang yes tak gali-gali sungguhan. Ada yang mau dikubur sekarang? Ketawa-ketawa semua ya. Tapi kenyataannya, orang yang mau menumbuhkan sesuatu, dia harus mau dikubur, bukan jasmaninya. Tapi dia harus mau untuk berkorban. Dia harus mau untuk tidak enak. Orang kalau masih hidup, atau kalau enggak benih yang masih hidup, kalau dia bisa teriak, dia dikubur, dia pasti akan ngomong gini, menjijikkan ya saudara. Aku enggak bisa nafas, sesak, tolong. Atau kalau enggak, bebaskan aku, kenapa kok aku enggak bisa bebas ya? Kenapa kok aku enggak bisa kesana kemari ya? Kenapa kok rasanya aku terkurung ya? Anda nangkap? Ketika dikubur juga, mungkin benih atau orang akan berkata, aku pengen lari dari ini. Aku enggak mau terus dibatasi. Aku enggak mau terus ada di sini. Aku enggak mau kena air-air gitu. Mungkin disirami waktu itu. Aku gak mau dapat air ini. Tolong lepaskan aku, bebaskan aku. Tapi kau harus tahu. Benih kalau mau bertumbuh dan berbuah. Benih itu harus mati. Tak ada yang mati tak akan bertumbuh dan berbuah. Jangan pakai iman ngawur. Jangan pakai harapan yang ngawur, guys. Kau udah besar. Kau punya cenglinya. Jangan cuma dikubar-kubarin. Semangat, yes semangat. You know, katakan amin. Jadi, kalau engkau hari ini menginginkan sesuatu, kau harus siap untuk berkorban. Kau harus siap untuk tidak enak. Kau harus siap untuk melakukan sesuatu yang tidak mudah.
Tetapi sesuatu ini pasti akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Katakan amin. Nanti contohnya saya kasih nanti. Yang kedua, prinsip dari sesuatu yang kita tabur akan berbuah adalah orang yang menabur benih. Benih itu bisa berakar, kemudian ada tunas, kemudian jadi pohon. Kalau benih itu butuh waktu, butuh proses. Kadangkala kita pengen instannya. Kadangkala kita nggak sabaran, nggak tekun. Kadangkala yang majunya duluan loh saudara. Kenapa Tuhan nggak genapi? Kenapa Tuhan nggak lakukan sesuatu? Kenapa kok Tuhan nggak jawab-jawab? Padahal benih yang ditabur bro, supaya bertumbuh itu butuh yang namanya waktu. Waktu itu berbicara tentang waktu di mana engkau harus tahu waktu engkau dibersihkan kalau ada kotoran-kotoran di benih itu. Waktu di mana engkau dipupuk di dalam CG. Ada orang yang berkata, pakai aku luar biasa. Pakai aku menyelamatkan keluargaku. Pakai aku menyelamatkan papa mamaku. Pakai aku dahsyat di alat musik. Pakai aku dahsyat di pelayanan. Tapi kalau engkau tidak pernah punya waktu dan memahami butuh waktu untuk engkau dikokohkan, untuk engkau dimuridkan, untuk engkau dikasihin itu loh pupuknya, kasih makanan di CG, kasih makanan di pelayanan, kasihin makanan di heart to heart, kasih touching, you know. Dikuatkan imannya setiap hari Minggu dengan celebration sama-sama. Kadang orang gak mau repot di area itu. Minta aja. Makanya sekarang tuh kadang kita mikir iki zaman edan gitu suwe-suwe. You know ini bahasa Korea. Zaman gila ini. Minta sesuatu gak mau prosesnya. Minta sesuatu gak mau penantiannya. Minta sesuatu gak mau CG-nya. Minta sesuatu gak mau tekun ibadah rayanya. Minta sesuatu gak mau untuk bayar harga, bayar waktu untuk menguatkan, mengokohkan orang-orang, memuridkan orang-orangnya. Tapi terus berdoa, tolong pakai CG ku jadi 100 orang, pakai CG ku jadi 50 orang. Apakah itu mungkin? Menurut saya ya, apalagi di Makassar, satu CG 60-70 itu sangat mungkin saudara. Dulu saya pernah cerita ya Yes, di Salatiga satu CG itu 70 orang. CGL-nya siapa? Iki lo nyu-nyu begini, naik motor saya jemputi satu-satu. Butuh waktu, butuh bayar harganya, butuh prosesnya. Satu jadi 70 bukan hanya minta kepada Bapa. 1 ke 70 butuh benih yang berkorban. Butuh benih yang menyediakan waktunya untuk dimuridkan oleh pemimpin rohani. Untuk bercige dengan tekun dan setia bukan karena dijemput dan diajak. Untuk ibadah raya meskipun hujan, meskipun banyak yang kosong, meskipun kita ngomong gak banyak yang datang kok begini-begini. Kalau saya jadi Anda tetap. Sebab benih mau berbuah butuh prosesnya. Dan salah satu proses adalah menyediakan waktu kita untuk dipupuk, untuk ditabur, untuk diambil itu kotoran-kotorannya. Makanya pertumbuhan bukan di tangan Tuhan aja, tapi pertumbuhan ada di respon dari diri kita sendiri. Katakan amin. Yang ketiga, prinsipnya apa? Dari apa yang kita tabur kita bisa tuai. Saudara harus tahu ini. Simple. Apa yang kau tabur,
pasti engkau akan tuai. Tadi saya ngomong itu kan. Satu benih kau tabur. Kalau engkau benar-benar menabur benih itu yang baik. Simpel aja. Pasti apa yang kau tabur itu pasti akan menghasilkan buah. Pertanyaannya, kalau engkau merasa menabur sesuatu, tapi engkau berkata, aku tak pernah menghasilkan buah-buah dari kehidupanku. Menurut saya, itu perlu tanda tanya besar. Kau perlu pertanyakan, apakah yang kutabur itu benar? Bisa nangkap ya? Karena prinsipnya ada hukum tadi. Apa yang kau tabur, pasti kau akan tuai. Kau menabur buah, kau menabur benih mangga, buahnya itu bukan harusnya. Kalau pohon itu sehat, buahnya bukan satu bro. Wong pohon kecil, cangkok, tomat aja, buahnya bisa paling tidak 4, 5, 6 gitu kan. Bisa paham ini? Kalau engkau menabur sesuatu dengan benar, saya bisa pastikan tidak mungkin tak berbuah. Dan buahnya tak mungkin hanya satu. Jika benihmu sehat dan prosesmu benar. Katakan amin. Coba sembari Cece sampaikan sesuatu ke kalian. Saya sampaikan sesuatu ke kalian. Anda mulai ngerenung. Beberapa tahun yang lalu sampai tahun 2023. Beneran gak ya apa yang kutabur aku tuai? Beneran gak ya aku menghasilkan buah di tengah-tengah keluargaku? Aku hasilkan buah dari kehidupanku. Ada sungguhan gak ya buah itu yang muncul dari kehidupanku? Katakan amin. Nah saya cuma gini saudara, mau share aja. Sebenarnya gak enak untuk sharekan ini. Tapi saya digerakkan Tuhan untuk sharekan ini sebagai bentuk kesaksian hidup bahwa di umur Anda saya juga lakukan ini. Saya memegang sebuah prinsipnya dan buahnya nyata. Saya kasih 3 contoh ya saudara dari kehidupan. Nih istilahnya gini, saya mau kesaksian hidup. Ya, yang pertama. Jangan ngejek saya ya. Saya itu sebenarnya orang, saya pernah share dulu. Saya itu sebenarnya orang yang gak begitu pintar. Saya sejak kecil kelas 5 SD diserahin 3 adik. Mama saya terus operasi. Selalu ditinggal, adik baru lahir langsung ditinggal sama mama. Saya produk selalu dititipkan ke tante sama om. Sehingga dari kelas 5 SD sampai seterusnya gak pernah ngerasain kasih orang tua dengan sungguh-sungguh. Pelajaran diajarin gak pernah sama sekali. Disitulah saya ngalami susah untuk belajar, susah untuk menangkap pelajaran. Mindernya minta ampun karena yang lain dilesin, yang lain diajarin orang tuanya. Tapi saya dilepas gitu aja dan butuh kadangkala nangis sendiri di umur kelas 5 SD. Nangis sendiri kangen papa mama tapi berbulan-bulan ditinggal operasi papa mama. Mama yang operasi, papa nemenin. Sampai satu titik saya pernah tidak naik kelas. Jangan cerita-cerita ya. Di kelas 5 SD ke-6 saya tidak naik kelas. Drop sekali karena mungkin ya itu tadi ditinggal orang tua, gak pernah dibimbing dan lain-lain. Anda tahu, saya belum mengalami perubahan. Dari SD ke SMP ke SMA, nilai saya itu SMA juga sih, nilai saya itu gak begitu bagus. Selalu di bawah rata-rata, ranking 5, ranking 10 dari terakhir terus. Gak apa-apa, saya mau jujur. Tapi detik saya mulai menemui komunitas dan saya mulai tahu punya iman kepada Yesus, Yesusku, Allahku itu seperti apa. Dari situ
muncul satu ayat yang selalu saya pegang. Saya bacain untuk Anda ya. Ini simple, tapi saya cuma pengen gini loh. Yang simple-simple gini, tapi kalau dilakukan lebih baik gitu. Daripada yang haleluya, halilintar, mujizat, miracle. Saya cuma pegang satu ayat ini. Saya cuma pegang ini saudara, Amsal 9 ayat 10. Saya bacain Anda ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Bla bla bla. Tapi saya cuma pegang itu. Dan Anda tahu apa yang saya lakukan? Gak enak hidup dengan keterbatasan, keminderan. Gak bisa ini, gak bisa itu, ditinggal orang tua, mau ngomong ke orang tua tapi gak ada orang tua. Sampai satu titik, saya pegang ayat ini. Dan mulai kuliah semester 1, saya selalu pegang ayat ini. Permulaan hikmat. Artinya aku jadi pinter, aku jadi cerdas, aku jadi tajam. Dan saya selalu ngomong gini. Makanya kalau ngomong di kantor gini, mami masa mami bodoh sih? Enggak lah, mami cerdas ini sekarang. Mami kadang kreatif, bisa mikirkan ini itu, bisa lihat ini itu. Banyak orang yang juga bisa dekat begini. Itu karena Tuhan mengubahkan sesuatu. Dan ketika saya dapat ayat ini saya ngomong begini sama Tuhan. Tuhan, aku enggak butuh kepintaran. Aku butuh hikmat. Karena hikmat itu di atas kepintaran. Kepintaran itu kita pelajari. Hikmat itu sesuatu yang tidak bisa diselami banyak orang. Tapi kita bisa nangkep itu. Kita melakukannya tapi situ. Anda tahu, semenjak semester 1 kuliah, saya selalu pegang ayat ini tapi tidak hanya pegang. Kamu tahu Novi, apa yang Mami lakukan? Saya setiap mau belajar, yes, aku selalu sujud dulu. Aku selalu gini sama Tuhan dan ngomong, urapi aku. Kemudian saya tidak langsung baca materi pelajaran dosen apa. Saya baca Alkitab dulu. Karena saya pegang permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Saya renungkan satu persatu sampai jam 2 pagi. Saya tahu saya harus belajar. Bukunya banyak, tebel-tebel, harus selesaikan banyak. Tapi Anda tahu, saya tetap saklek. Tidak ada orang yang tahu. Bahkan mungkin sekarang gak banyak yang tahu. Tapi itu yang saya lakukan. Bertahun-tahun sampai 3,5 tahun saya lakukan itu. Dan Anda tahu saudara, sampai papa mama saya itu kagum. Orang yang pinter-pinter itu gak lulus-lulus. Orang yang pinter-pinter itu IPK-nya jeblok-jeblok semua. Tapi saya yang kalau bahasa Manado tuh so-so gitu. Middle-middle aja. Gak begitu pandai bagi orang awam. Tapi ketika saya lakukan ini, sorry ya, kayak gini loh. Belajar sesuatu tuh yang saya pelajari, itu yang keluar di tes. Kadangkala, ini mau cara, jangan tiru saya ya. Kadangkala saking gak ngerti jawabannya apa, saya ngitung kancing dulu saudara. Mamanya soalnya 10 ya. 1, 2, 3, A, B, C, D, A, B, C, D. Ini 4. A, B, C, D gitu ya. Saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini aja. Sorry jangan ditiru. Tapi cara bodoh. Tapi saya lulus. Dengan waktu yang tidak panjang. Tepat bahkan kurang. 3,5 hampir 4 lah. Tapi tidak sampai 4 lebih. Orang-orang yang dulu pinter, asisten ini, asisten itu. Ini asisten Tuhan toh ini. Lulus cepet. Setelah lulus, langsung dapat kerjaan yang lain nganggur-nganggur. Nanti saya ceritakan, kenapa. Intinya adalah, jangan cuma sekedar ke gereja dan rohani. Tapi lakukan sesuatu yang simpel itu dengan sungguh-sungguh.
maka apapun yang kau inginkan, dengan bayar harga tadi, dengan benih yang mati tadi, dengan semuanya udah tidur, Anda tahu, saya pakai lampu kecil, saya baca Alkitab satu-satu, saya buka pelajarannya banyak, sampai ngantuk-ngantuk, tapi saya lakukan itu. Dan saya tahu, sampai sekarang itu menguatkan iman saya dan saya berkata, aku butuh hikmat itu sampai sekarang. Bukan kecerdasan dan kepandaian aja, tapi aku butuh hikmat itu. Karena hikmat, suami saya pinter. Tapi kadangkala suami saya butuh saya. Untuk apa? Non, menurutmu gimana? Ini apa ini? Kelihatannya ini kok. Des. Tapi saya tanpa suami juga gak bisa. Kadangkala butuh dia juga. Tapi dalam keseharian saya tahu. Ini yang membuat sesuatu menjadi tajam. Nangkap ya? Yang kedua. Contoh ya, gak apa-apa ya. Ini udah terlambat ya. Oke, 5 menit lagi. Yang kedua. Semenjak umur 1 SMP, saya sudah mulai terlibat dalam pelayanan anak-anak. Apakah itu gampang? Tidak. Saya naik sepeda, kemudian 1 SMA mulai melayani, SMP cuma bantu-bantu, SMA aja. SMA kelas 2, saya mulai bantu untuk bimbing anak-anak. Itu naik motor. Apakah papa saya nggak punya mobil? Punya. Tapi demi aku bisa melayani, aku menetapkan hati, gak papa aku naik motor. Nanti saya ngomong prinsipnya apa kok bisa kayak gini. Naik motor. Kemudian naik motor jemputin anak-anak satu persatu. Kemudian buat alat peraganya, buat alat peraga untuk PAW, untuk firman Tuhan, untuk ini, untuk itu, banyak hal. Kemudian setelah naik lagi saudara, dipercayakan menjadi ketua pemuda. Juga lakukan itu, ketika dipercayakan, saya lakukan yang the best, terbaik. Aku harus lakukan apa, aku gak mau gitu aja, tapi aku harus pikirkan apa untuk bisa mengembangkan ini, mengembangkan itu, lakukan ini, lakukan itu. Prinsip saya begini, sekalipun orang tidak mau melakukan sesuatu dengan saya, aku akan tetap melakukan itu. Demi Allahku dan demi Yesus yang kucintai. Anggap, singkat cerita, saya tahu benar, kenapa kok sekarang kayak rasa-rasanya iman itu tangguh. Rasa-rasanya orang mau membelokkan ke, gak usah gitulah, jadi biasa-biasa aja. Belokkan ke kiri rasanya, no! Ini udah kayak, bisa nangkep ya Mel ya, udah kayak kokoh gitu. Gak bisa, kayak gak puas gitu loh. Untuk tidak lakukan sesuatu yang perfect untuk Tuhan, enggak. Nah kenapa hal itu terjadi? Karena dagingnya sudah dibiasakan untuk mau mati, untuk mau berkorban, untuk mau bayar harga demi rencana dan visi Allah tadi. Sehingga meskipun mulai besar, beranjak dewasa, mulai berkeluarga, sesuatu yang firm, yang saklek, yang beriman, yang tidak mudah digoyahkan, yang terus on fire, dibalik orang-orang tidak on fire. Saya tahu, karena benih yang ditabur dulu kala dan kujaga sampai saat ini. Kenapa saya perlu siarkan ini? Apa yang kau tabur pasti akan kau tuai. Anak muda, di masa mudamu kalau engkau gak menabur apa-apa, saya meragukan ketika Anda mulai bekerja dan berkeluarga. Otot-otot ini mulai firm. Karena apa? Karena sejak pemuda, otot-otot ini sudah dikokohkan oleh itu. Share terakhir ketiga. Ini bukan karena breakfast with God.
terserah kalian mau ngasih, enggak apa-apa kok, kita enggak masalah ya, terserah gitu. Tapi dulu saya juga punya prinsip ini. Ada satu ayat firman Tuhan ngomong kayak gini. Buka aja lah, Maleakhi 3 ayat 10. Baca sama-sama ya, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saya tidak akan ngomong terlalu perfect, terlalu tajam di area ini. Tapi saya cuma mau share aja pengalaman yang saya lakukan ketika di umur Anda. Saya cuma ngambil simpel begini loh. Ketika aku menabur sesuatu dengan tulus, di sini berkata perpuluhan, maka Tuhan akan membukakan tingkap langit. Cuma itu bro. Saya cuma percaya gini, berarti segala sesuatu yang sulit itu dibuka. Segala sesuatu yang menghalangi itu terbuka. Segala sesuatu yang berbatu-batu itu terbuka. Anda tahu? Yang saya lakukan, dulu ketika dikasih uang jajan papa sama mama, selalu gak habis. Saya sisihkan. Ketika disisihkan, mulai terkumpul. Itu pertama. Yang kedua, ketika SMA kelas 3 yes, sudah mulai jualan. Ini enggak tahu ini pendeta tapi dulu suka bisnis gitu. Suka jualan sampai papa mama kadangkala enggak ngasihin uang tapi saya bisa kuliah sendiri. Jualan ini sampai terkumpul lumayan. Ketika terkumpul lumayan, Anda tahu, setiap bulannya ketika orang dewasa bawa amplop gede-gede, tebel-tebel, perpuluhan, persembahan, saya bawa tipis. Tapi saya ngomong sama Tuhan, Engkau tidak melihat jumlahnya, tapi Kau melihat kesetiaanku karena Engkau. Sampai satu titik yang Chinese tahu, ketika Cynthia dikasih uang kan, itu cukup gede loh. Itu semuanya ketika ada pembangunan gereja, Anda tahu. Itu tak kumpulin, tak masukkan bank. Anda tahu ini karena bodohnya, itu buku tabungan, saya masukkan semuanya cemplung gitu. Dan Anda tahu, sorry ya, nggak tahu ya ini oke apa enggak, tapi saya merasa, ya sampai sekarang kayak kehidupannya dibuka, dipermudah, dapat pasangan yang oke, bisa ini, bisa itu, kita enggak berkelimpahan. Tetapi rasa-rasanya tidak kayak gimana ya. Bahkan kadang-kala ngomong sama Yesi, pengen rujak, aku pengen rujak. Simpel-simpel gitu aja, datang rujak. Anda tahu, kemarin tuh saya cuma pengen, kok pengen buah naga ya. Tahu Mel? Bukan masalah jumlahnya. Bukan masalah ku beri, ku terima. Tapi di sini loh. Jadi istilahnya ini, secret place. Antara aku dengan engkau. Orang tak melakukan antara aku dengan engkau. Dan Anda tahu, kayak segala sesuatu itu dengerin. Harus niru. Segala sesuatu dibuka. Kayak, apakah gak ada proses dan pergumulan? Papa mama saya meninggal, sedih loh bro. Kemarin ada orang yang konseling sama Cece, nangis Cece bagikan pengalaman Cece ditinggal papa mama, ada adik 3 ku harus hidupi. Gak mudah. Tapi kayak dibuka. Sampai sekarang, saya selalu mengingatkan suamiku, kamu perpuluhan tah? Iyalah. Kamu ini tah? Iyalah. Karena apa? Bukan masalah duitnya, bukan masalah perpuluhannya. Bisa nangkap maksudnya Mami ya, yes ya. Tapi masalah antara aku dengan engkau, secret place. Dan kulakukan dan kuhidupi itu.
Kenapa kok saya bisa getol seperti itu? Ini terakhir dari saya, minta waktunya. Satu aja reasonnya. Bukan karena khotbahnya orang bro. Bukan karena gerejanya ngedrive. Semangat semuanya, kita akan melakukan ini. Oke, yes, 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 yes. Anda langsung kuras, Anda langsung lakukan ini. No. Reasonnya cuma satu. Karena terlalu cinta Tuhan, maka berani untuk mengorbankan sesuatu dalam hidupnya. Seorang wanita, pernah dengar ya, yang memecahkan buli-buli yang harusnya itu gaji setahun orang. Dia pecahkan dan dia seka dengan rambut. Rambut itu adalah tanda penghargaan. Ini sesuatu yang berharga bagi wanita. Tapi dia lakukan itu untuk Yesus. Orang lain ngomong, cek bodoh dia. Cek terlalu begitu, terlalu radikal. Bagi kami dan bagi perempuan, kau tak memahami itu semuanya. Kau tak tahu. Aku lakukan ini bukan karena suruhan orang. Aku lakukan ini karena aku cinta sama Yesus. Pertanyaannya, sungguhkah kau sungguh-sungguh mencintai Yesus? Sebab cinta Yesus bukan berhenti sampai di dalam gereja dan di dalam CG. Tapi di tindakan kita. Terakhir sebelum saya tutup. Di puasa ini Anda tahu? Sudah rada slim ya, turun 2 kilo. Meskipun orang ngomong gini, hamba Tuhan gak perlu puasa lah. Kemarin ada yang ngomong gitu. Saya puasa lebih dan lebih. Tanya Re, ketika puasa, saya pun meluangkan waktu di kamar, membangun mesbah kembali di kamar. Sampai pagi-pagi saudara, ambil gitar, baca Alkitab kembali, diperbanyak Alkitab kembali, baca renungkan. Karena apa? Karena saya cuma ngomong gini, kalau Anda nanti baca di Markus 2 ngomong gini. Hal berpuasa itu digabungkan dengan gini Mel, kantong anggur dan anggur yang baru. Nanti coba renungkan ya Yes ya, kantong anggur dan anggur baru. Itu, jadi ngomong puasa dulu kantong anggur dan anggur baru. Artinya apa? Bukan anggur lama. Tapi gak boleh kantongnya lama. Jadi kalau kamu mau anggurnya baru, kantongmu harus baru. Dan dengarkan, ini terakhir dari saya. Dalam hampir 2 minggu ini, saya banyak masuk kamar dan ngomong sama Tuhan. Berikan sesuatu yang baru. Aku gak bisa memahami di 2024 apa yang terjadi pada keluarga dan anak-anakku. Aku gak bisa memahami di 2024 apa yang terjadi di pelayanan dan apa yang kau percayakan. Aku minta tolong Tuhan, aku gak bisa memahami di 2024 Indonesia bahkan, kota bahkan akan terjadi seperti apa. Untuk itulah ya Tuhan, makanya GMS itu menurut saya ciamik. Kalau Anda melakukan dengan ciamik. Saya cuma sujud dan nangis sama Tuhan dan berkata, jangan lihat apa yang sudah aku lakukan dan apa yang sudah aku peroleh. Seolah-olah aku belum melakukan apapun dan aku belum mempersiapkan apapun. Aku mau Tuhan sesuatu yang baru. Aku bahkan gak mau sesuatu pencapaian. Aku gak mau sesuatu kekuatan. Aku gak mau sesuatu keahlian yang sudah ada pada diriku. Kupakai. Enggak. Karena saya ngerasa aku gak mau itu. Aku mau sesuatu yang baru karena aku tahu 2024 butuh sesuatu yang baru itu. Aku gak bisa berjalan sendiri. Aku gak bisa memimpin dengan cara yang lama. Aku gak bisa berdiri jadi mamah, jadi orang tua, jadi pemimpin gereja, apalagi gembala regional dengan cara yang lama. Gak ngerti ya kalau diceritakan gini mungkin Anda kurang memahami. Tapi realnya, puasa saya gak gini loh saudara.
Makanya lakukan sungguh-sungguh. Yang lain puasa boleh makan telur sama roti di pagi hari. Itu namanya bukan puasa makan siang. Tapi kalau kuatnya gitu ya gak apa-apa. Yang penting kan apa yang menjadi komitmen Anda. Maksud saya poinnya satu, lakukan sungguh-sungguh. Semua orang buka jam 2. Tuhan taruh di hati Anda jam berapa? Kadang jam 5, jam 4, jam 6, jam 7. Saya lemeskan daging ini dan saya berkata, aku hanya butuh Tuhan dan lakukan sesuatu untuk aku. Aku tahu kepercayaanmu besar untuk Sulam Papua. Aku tak bisa berjalan sendiri. Katakan amin. Dan tidak hanya itu, udah puasa sudah gitu. Tapi setiap malam saya sujud, ambil gitar Alkitab di depan saya dan saya ngomong, Lord, aku butuh Engkau. Demi keluargaku, demi jemaatmu, demi pulau. Lihat aku seolah-olah kosong. Dan lakukan sesuatu. Kasih hikmat yang baru. Kasih iman yang baru. Kasih nyawa, spirit yang baru. Kasih kapasitas yang baru. Aku tahu puasa ini gak lama. Meskipun nanti mungkin ada lanjut-lanjut. Tapi lewat momen ini. Di mana GMS melakukan sesuatu bersama-sama. Aku gak peduli orang lain lakukan tidak sungguh-sungguh. Tapi it's me Lord. Ini aku Tuhan. Aku kosong. Aku butuh sesuatu yang baru darimu. Ini hanya contoh. Tetapi kenapa kok saya lakukan itu? Reasonnya 2. Saya sangat cinta dengan dia. Yang kedua, karena tanggung jawab yang Tuhan beri di kehidupan saya bukan tanggung jawab yang kecil. Anak-anak kami harus jadi. Suami saya harus jadi. Pelayanan yang dipercayakan harus jadi. Untuk itulah saya mengabaikan daging dan meminta Roh Allah untuk melakukan sesuatu. Matikan aku demi Engkau terus dimuliakan. Orang lain gak ngerti gak apa-apa, tapi matikan aku, pakai aku. Sekalipun gak ada orang pakai. Demi apapun yang Tuhan percayakan itu jadi. Sebagai bentuk, ku cinta padamu. Dan aku bertanggung jawab pada apa yang telah kau percayakan kepadaku. Enough. Cuma itu sukacitaku. Tidak butuh yang lain. Kenapa saya bagikan ini? Saya cuma berdoa. Andai anak muda yang kayak gini yang dulu di umur kalian saya juga sudah melakukannya. Saya cuma minta gini. Andai mereka bisa paham ini. Kau punya generasi penerus banyak. Kau gak akan banyak keringat. Dan akhir-akhir ini saya banyak berdoa untuk pengembalaan, untuk departemen Rocky. Supaya Tuhan melihat kami adalah hamba-hamba yang bertanggung jawab. Dan gereja ini terus diurapi oleh Tuhan. Enough, cuma itu. Katakan.